Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membalas WA dari Pak Moses. Pak Moses itu kalau di Alkitab itu Moses, kalau di bahasa Indonesia Musa atau Moses. Begini judulnya, Yesus dipangku Bapaknya. Pak Pendeta, bagaimana menjelaskan Yesus kok dipangku Bapaknya? Jadi Pak Moses ini punya pemahaman bahwa karena duduk di satu kursi berdua itu kan pangku-pangkuan toh Pak, gitu ya. Jadi aku duduk di kursi Bapakku. Ya, kursinya kan cuma satu, lalu dipangku. Yesus duduk di pangku Bapaknya, gitu ya. Yesus di pangku Bapaknya. Masa iya Yesus di pangku Bapaknya ya? Saudara-saudara, pemahaman bahwa kok Yesus di pangku itu karena pemahaman Allah itu zat, gitu, atau Allah itu pribadi. Kami Gereja Alkitab Allah Esa, saya Pendeta Henry Tandianta, menolak Allah itu pribadi. Kami tolak. Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24. Tidak pernah Allah itu pribadi. Sehingga ketika ada ayat yang mengatakan duduk di pangkuan Bapakku, tidak berarti bahwa Yesus dipangku sama Bapaknya. Mari kita lihat Pak Moses ya, Wahyu 3 ayat 21. Wahyu 3 ayat 21 ini ditulis pakai huruf merah. Barang siapa menang, ia itu manusia yang sudah berwujud roh, tubuh kebangkitan yang roh. Ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Bukan berarti kita di pangku Yesus. Ingat ya, kalau Anda pemahamannya pribadi, maka kita di pangku sama Yesus tuh. Saya ulang, barang siapa menang, ia itu manusia yang sudah dalam tubuh kebangkitan yang roh itu, akan kududukkan bersama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Yesus duduk bersama Bapa di atas tahta Bapa. Lalu Pak Moses ini punya pengertian Yesus di pangku Bapaknya. Sama dengan kalau kita menang, akan didudukkan bersama-sama dengan Yesus di atas tahtanya. Kita di pangku Yesus. Itu kan kalau pemahaman pribadi atau zat, ya. Jadi pemahaman bahwa Allah itu pribadi itu sama dengan di luar Kristen. Di luar Kristen sana juga Allah itu zat, ya. Ya, itu sama sekali salah. Yang benar Allah itu roh. Mari kita lihat. Barang siapa menang, ia adalah tubuh kebangkitan kita yang roh itu, akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Demikian pula aku yang telah menang duduk bersama Bapakku di atas tahtanya. Apa sih yang dimaksud di atas tahtaku? Coba ya. Karena pengertian tahta di dalam kitab Wahyu itu ada dua. Ada throne yang artinya kursi lah, kita ngomong aja kursi yang kursi raja begitu ya. Tahta ini. Tahta berbentuk semacam kursi untuk duduk. Demikian pula ada arti kedua, tahta itu artinya surga atau langit. Yesaya 66 ayat 1. Langit adalah tahtaku. Yesus bertahta di surga. Surga adalah tahta Allah. Ya, bumi adalah tumpuan kakiku. Jadi ketika Yesus bilang barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di tahtaku. Maksudnya kamu tak masukin surga. Pak Moses, ya toh, jangan punya pemahaman Allah itu pribadi sehingga ketika Anda ketemu kata-kata begini Anda berpikir bahwa
saya nanti dipangku sama Yesus. Salah, Pak. Kita masuk surga. Tahta itu surga, Pak. Ada pengertian tahta adalah surga, ada tahta adalah throne atau kursi. Demikian pula aku yang telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Maksudnya Yesus juga di surga. Ya, tahta Bapaknya ya maksudnya tahta surga. Maksudnya di surga itu. Kita menang apa ya? Kita itu menang karena apa? Kita menang karena tidak memakai tanda 666, beriman pada Yesus. Karena 6 yang pertama adalah Mesias palsu, 6 yang kedua adalah nabi palsu, 6 yang ketiga adalah para pengikut. Kita tidak masuk grup itu. Makanya kita menang. Ya, kita akan didudukkan bersama Yesus, maksudnya kita sama-sama di surga itu loh, Pak. Sama dengan Yesus yang telah menang. Yesus menang dari apa? Perhatikan 1 Korintus 15 ayat 55. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Yesus menang terhadap kuasa dosa, yaitu maut. Musuh terakhir yang dibinasakan adalah maut, ya toh? Yesus telah menang terhadap maut, makanya Yesus di surga. Yesus yang fisik manusia sama dengan kita, ya toh. Yesus pernah jadi manusia, kurang lebih fisiknya sama. Cuman bedanya dia tidak ada dosa padanya, tidak berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 5 ya. Kalau kita kan banyak dosa ya. Terus sama didudukkan di atas tahta Bapa, artinya di surga. Kita juga duduk di atas tahta Yesus, maksudnya kita sama-sama di surga. Jadi tahta itu pengertiannya surga ya Pak ya. Sebab Yesaya 66 ayat 1, langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Nah, sekarang kita mau cari tahu Yesus yang ngomong ini Yesus apa? Yesus tubuh kebangkitan Pak, tapi kebangkitan di surga. Tubuh kebangkitan itu ada dua. Kebangkitan di bumi yang bisa dipegang, makan ikan goreng, bisa nembus dinding, bisa ngilang. Itu tubuh kebangkitan di bumi. Ketika Yohanes 20 ayat 17, yaitu Yesus bilang, Maria jangan pegang aku mau ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Yesus masih nyebut Allah itu Bapa ketika di bumi, ya. Tentu saja ketika di bumi dia masih seperti waktu di bumi dia bilang Allah itu Bapa, padahal Bapa adalah kiasan dia sendiri. Ketika dia di surga lebih sebagai Bapa, itu Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat 5. Jadi tentu saja Yesus di surga tubuh kebangkitannya beda dengan tubuh kebangkitan Yesus di bumi. Kalau dari Tritunggal akan memahami Yesus yang naik ke surga ya sama persis dengan yang di bumi, bisa dipegang. Enggak Pak ya, salah Pak ya. Kalau Anda memahami Yesus itu cuman putra Allah di surga persis dengan di bumi yang makan ikan goreng, yang bisa dipegang, bekas lukanya dicolok sama siapa itu? Thomas ya. Bukan itu ya. Bukan itu, beda Pak. Yesus yang di bumi beda dengan Yesus yang di surga. Waktu naik pakai tubuh kebangkitan, tapi di surga memakai tubuh kebangkitan yang surgawi. Dia masih nyebut Bapa. Siapakah Bapa di sana? Bapa yang kekal. Makanya di kitab Wahyu selalu disebut Alfa Omega. Itulah Bapa yang kekal. Yesus sendiri Pak. Ya, nanti kenapa ada Bapa yang kekal Tuhan Allah? Karena Yesus akan jadi anak domba. Untuk apa Pak? Untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Apa itu? Mulai dari rapture, pengangkatan orang percaya, Armageddon, kerajaan 1000 tahun, Gog dan Magog, kiamat, pembentukan langit bumi baru, kemudian surga diturunkan, neraka diciptakan, dan penghakiman terakhir. Belum selesai tugas Yesus. Makanya Yesus masih nanti memakai anak domba. Anak domba tak lain dan tak bukan tubuh kebangkitan itu. Nanti ketika datang ke bumi sebagai anak domba, nah kembali lagi bisa makan. Itu, jadi tetap ada tubuh kebangkitan ini. Cuman pemahamannya harus diubah bahwa tubuh kebangkitan di surga beda dengan tubuh kebangkitan di bumi. Jangan membayangkan yang Yesus di surga ini sama dengan Yesus di bumi, yang masih bisa dipegang. Enggak saudara ya. Ditulisnya masih pakai huruf merah. Lalu siapa Bapa yang disebut-sebut Yesus? Bapa yang kekal. Siapa itu? Dirinya sendiri.
Ya, makanya ada anak domba Tuhan Allah, tahta anak domba, tetap satu wong roh sama dengan roh kok. Orang-orang dari gereja-gereja Nasrani Tritunggal memahami bahwa Yesus di surga itu masih tubuh kayak di bumi ini, sehingga ketika ada tahta Allah dan tahta anak domba, dua itu Pak. Ketika ada duduk di atas tahta Bapa, berarti pangku-pangkuan Pak. Ya Pak Moses ya, salah Pak ya, ayo Pak berubah Pak. Bapak jadi Kristen berapa puluh tahun ya, sehingga Anda begitu disesatkan oleh paham yang namanya Tritunggal Pak. Buang Tritunggal Pak ya. Tidak ada Pak Yesus di surga terus Anda masih menganggap seperti Yesus naik ke surga, ya masih kayak gitu. Terus di surga juga kayak gitu, salah Pak. Memang masih memakai tubuh kebangkitan, tetapi ini sudah roh, full roh. Kalau di bumi kan masih ya 50-50 lah Pak, ya itu bisa ngilang tapi bisa dipegang ya kan. Ya masih makan ikan goreng segala. Clear ya Pak Moses ya. Jadi Yesus di pangku Bapa salah Pak ya. Itu adalah pemahaman, Bapak memahami, Pak Moses memahami, karena Allah itu pribadi. Buang segala penyesatan ini berawal dari yang namanya Allah pribadi. Buang pemahaman Allah pribadi, maka Tritunggal tidak akan ada ya. Maka Allah itu esa, karena Allah itu roh, tidak pernah pribadi ya. Ini biang segala penyesatan itu pemahaman bahwa Allah itu pribadi. Pribadi itu zat Pak, sama dengan di luar sana. Ya, rubah mindset Anda, ganti bahwa Allah itu roh, maka akan clear, mudah banget seperti kami Pak. Mudah banget baca kitab Wahyu. Tidak akan terpikir di kami bahwa Yesus dipangku sama Bapa, enggak. Karena kami berpikir ini roh. Ternyata ayat Alkitab itu sempurna. Ada di Yesaya 66 ayat 1. Oh, tahta itu bisa berarti langit, bisa berarti surga. Lalu kita bisa tahu siapa Bapa di sini, ya Bapa yang kekal. Tentu saja beda dengan Bapa waktu Yesus di bumi. Yesus di bumi kan bilang Bapa, ya kan, karena Yesus manusia. Ketika Yesus sudah di surga, tentu Bapa ini adalah Bapa yang kekal. Ayat Alkitab teliti, ada Yesaya 9 ayat 5. Bapa yang kekal itu kenapa Yesus? Ya karena ini Pak. Satu-satunya ayat di dalam Alkitab bahwa Bapa kekal itu Yesus ya cuman di Yesaya 9 ayat 5. Kalau Anda gagal paham ini, gagal semua Pak. Satu-satunya ayat Bapa kiasan cuman di Yohanes 16 ayat 25. Anda harus tahu kapan Bapa ini kiasan Venis berubah menjadi Bapa kekal. Ya ketika Yesus sudah berubah dari manusia jadi Allah, ya Bapa yang kiasan berubah jadi Bapa kekal. Makanya Yesus masih nyebut-nyebut Bapa di surga. Beda dengan Bapa di kitab-kitab para rasul, itu masih Bapa kiasan. Tak lain dan tak bukan Yesus juga. Clear ya Pak ya. Jadi tidak ada Yesus di pangkuan Bapa. Yesus kok di pangku Bapa, itu nggak ada Pak. Yang ada adalah Yesus di surga, ya toh. Di surga, Bapaknya siapa? Ya Yesus itu sendiri. Karena semua ayat Alkitab begitu. Kata ganti bahwa Bapa dan itu nya, ya toh. Tahta Allah dan tahta anak domba, maka hamba-hambanya. Loh, katanya ada tahta Allah, tahta anak domba, kok hamba-hambanya, kok nggak dibilang hamba-hamba mereka? Mestinya kalau itu dua kan kata gantinya mereka. Allah itu dua, berarti mereka. Ini kok kata gantinya nya. Oh, berarti sama. Tahta Allah, tahta anak domba ya cuman satu, Bapa dan Yesus ya sama, itu juga. Yesus juga. Tuhan Allah dan anak domba sama, Yesus juga gitu loh. Makanya Wahyu 5 ayat 13, segala hormat, pujian, hormat, kemuliaan untuk Tuhan Allah dan anak domba. Sama dua-duanya. Dua-duanya ini sama, yang Anda anggap dua ini karena Anda memahami Allah itu pribadi, ya begitu ya Pak Moses, padat, singkat dan clear. Jadi tidak benar Yesus dipangku oleh Bapaknya, enggak benar ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan. Masih dibuka pendaftarannya. Terus yang mau ikut mendukung debat ya, tanggal 8 kita sudah everything is clear ya, sudah hotelnya sudah dipesan, kemudian narasumbernya sudah dihubungin ya, terus semuanya sudah clear ya, tinggal nanti pelaksanaannya. Yang mau mendukung dalam dana
kami yakin dan percaya banyak yang mau mendukung hal ini. Silahkan jika digerakkan Tuhan segera hubungi dan nomor-nomor rekening yang kami sudah sampaikan. Yang mengikut sekolah Alkitab silahkan. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.